Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, yang solih dan yang solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Masih membahas sholat kewajibanku. Dan kali ini kita akan mempelajari subbahasan 1. Rukun sholat, 2. Waktu sholat, dan yang ketiga hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Yang pertama, rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat. Ini dilakukan di dalam sholat tersebut. Jika seseorang meninggalkan salah satu rukun, maka sholatnya dianggap tidak sah. Rukun sholat meliputi 1. Niat untuk melakukan sholat. Niat ini dilakukan di dalam hati. Jika sholat maghrib, maka berniat untuk sholat maghrib. Jika sholat isya, maka berniat untuk sholat isya, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, diperbolehkan dengan duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka boleh berbaring atau telentang. Dan jika tidak mampu juga, maka sholatnya semampunya. Yang ketiga, membaca takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah adalah berhenti sejenak seukuran membaca subhanallah 3 kali. Atau jika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu diucapkan 3 kali. Itulah tumak ninah. Yang keenam, i'tidal. I'tidal adalah bangun dari rukuk. Ini juga dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk tahiyat akhir atau duduk tawaruk yang disertai dengan membaca tasyahud akhir. Dan yang ke-10, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang 11, membaca salam sambil menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Dan yang ke-12, tertib, artinya dikerjakan secara berurutan. Sekarang kita melanjutkan subbahasan yang kedua, yaitu waktu sholat. Sholat fardu ada 5 waktu, dan masing-masing mempunyai ketentuan waktu yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, berikut ini adalah waktu-waktu sholat fardu yang 5 waktu, yaitu
Yang pertama, sholat subuh. Terdiri dari 2 rakaat. Waktunya dimulainya ketika terbit fajar shidik dan berakhir sampai terbit matahari. Apa itu fajar shidik atau fajar sodik? Yaitu munculnya mega putih atau sinar putih di timur. Nah, biasanya itu jam 4:30 pagi. Kemudian sholat duhur. Terdiri dari 4 rakaat. Waktunya ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang benda sama panjang dengan benda tersebut. Yang ketiga, sholat asar. Terdiri dari 4 rakaat. Waktu dimulai bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya dan berakhir sampai matahari terbenam. Yang keempat, sholat maghrib. Terdiri dari 3 rakaat. Waktunya dimulai matahari terbenam dan berakhir sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan di barat. Yang kelima, sholat isya. Terdiri dari 4 rakaat. Dimulai hilangnya cahaya mega merah dan berakhir sampai terbit fajar shidik atau fajar sodik keesokan harinya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Berikut ini merupakan hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya yaitu 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat. 2. Meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat. Yang ketiga, berkata dengan sengaja. Yang keempat, tertawa. Yang kelima, bergerak melebihi 3 kali dengan sengaja. Yang keenam, makan dan minum. Yang ketujuh, terbuka auratnya. Yang kedelapan, hilang akalnya, seperti gila atau mabuk. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.